Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan terakhir kita akan membahas mengenai fungsi dari inverse atau fungsi inverse. Nah, kalau sebelumnya fungsi itu kan memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Misalkan di sini X-nya anggota A dengan Y-nya anggota B. Sehingga bisa kita simbolkan bahwa fungsi F memetakan X ke Y. Atau bisa kita sebut sebagai Fx sama dengan Y. Jadi ada yang Fx sama dengan misal X plus 1 bisa juga ditulis Y sama dengan X plus 1 seperti itu. Nah, sedangkan untuk fungsinya jika kita balik, kalau yang tadi A dipetakan ke B, sekarang dibalik B dipetakan ke A. Yang asalnya X ke Y, sekarang dibalik lagi jadi Y ke X. Nah, atau bisa ditulis misalkan fungsi G Y sama dengan X. Terbalik. Nah, kalau kalian menemukannya seperti ini disebut balikan atau dinamakan dengan inverse. Nah, tapi inverse fungsi belum tentu merupakan fungsi. Bisa saja balikannya dia berupa relasi, bukan fungsi secara definisi gitu. Tetapi jika inverse yang merupakan suatu fungsi, maka bisa disebut fungsi inverse. Seperti itu. Nah, biasanya disimbolkannya seperti ini, pangkat negatif 1. Kalau kalian menemukan fungsi dipangkatkan dengan negatif 1, ini dibacanya inverse. Kalau yang pangkat negatif 1 inverse, jadi fungsi inverse atau inverse dari fungsi F, seperti itu. Nah, sekarang kita coba lakukan contoh berikut. Di sini kita akan menentukan inverse dari fungsi-fungsi berikut. Untuk yang A, itu kan seperti definisi sebelumnya, kalau Fx itu sama dengan Y. Yang asalnya Y sama dengan, di sini kita ubah menjadi X sama dengan. Itu yang dimaksud dengan inverse. Untuk yang pertama, asalnya 5X dikurang 2Y, dikurang 2 sama dengan Y. Nah, sekarang kita ubah. Di satu ruas, kita sisakan hanya nilai X. Berarti selain X, kita pindahkan ke ruas yang lainnya. Berarti di sini 5X sama dengan Y, negatif 2 pindah posisi, berarti jadi plus 2. Berarti X-nya sama dengan Y plus 2 dibagi 5. Nah, sehingga bisa kita tulis inverse fungsi Y itu kan X sama dengan Y plus 2 per 5. Berarti inverse fungsi X-nya tinggal kita ganti aja variabelnya, yang asalnya Y menjadi X. Jadi inverse dari fungsi yang nomor A itu X plus 2 dibagi 5. Sekarang untuk yang nomor B. Langkahnya sama seperti yang barusan, yang asalnya Y sama dengan kita ubah menjadi X sama dengan. Pindahkan nilai selain variabel X. Berarti tersisa di ruas kiri itu setengah X kuadrat sama dengan Y plus 4. Nah, kita hilangkan dulu nih setengahnya. Kali silang. Satunya dikalikan ke X kuadrat, duanya kalikan ke yang sebelah sini. Berarti X kuadrat sama dengan 2 dikalikan Y plus 4. Atau X kuadratnya sama dengan 2Y plus 8. Berarti X, nah karena yang kita cari itu bukan dalam bentuk kuadrat. Hanya pangkat 1. Berarti X-nya, supaya hilang kuadratnya, maka di sini harus kita akarkan. Berarti X-nya akar dari 2Y tambah 8. Inverse fungsi GY-nya sama dengan akar 2Y plus 8, berarti inverse fungsi X-nya akar 2X plus 8. Nah, ini untuk soal yang nomor B. Bagaimana kalau tipe yang C? Kalau tipe yang C ini berupa pecahan. Langkahnya masih sama seperti yang tadi, kita misalkan sebagai Y. Pindah ruas. Kali silang berarti 2X tambah 7 sama dengan Y dikalikan dengan yang ini, 3X kurang 5. Lalu tinggal kita kali-kalikan. 2X tambah 7 sama dengan 3XY dikurang 5Y. Nah, yang kita ubah kan sekarang menjadi X sama dengan. Yang memiliki variabel X, kita pindahkan ke ruas yang sebelah sini. Di sini asalnya positif 3XY, berarti pindah ke sini menjadi negatif 3XY tambah 2X sama dengan negatif 5Y dikurang 7. Ini sama-sama punya variabel X.
Berarti tinggal kita keluarkan aja variabel X-nya. Berarti yang tersisanya tinggal negatif 3Y ditambah 2. Sama dengan negatif 5Y kurang 7. Yang kita cari itu nilai X. Berarti negatif 5Y kurang 7 per yang sebelah sini, kalikan ke sini. Jadi 1 per negatif 3Y tambah 2 dikalikan dengan yang ini. Nah, jadi diperoleh nilai X-nya negatif 5Y kurang 7 dibagi dengan negatif 3Y tambah 2. Atau bisa juga kita sederhanakan menjadi seperti ini. Jadi semuanya dikalikan negatif. Ini jadi positif, positif, positif. Yang sebelah sini jadi negatif. Jadi inverse fungsi H-nya adalah 5X tambah 7 dibagi 3X kurang 2. Nah, tetapi khusus untuk tipe yang pecahan kayak gini, ada cara cepatnya. Untuk pola fungsi f(x) bentuk pecahan itu bisa dituliskan ax tambah b dibagi cx tambah d. Ketika kita mencari inverse-nya, tinggal kita tukar posisi saja. A sama D itu kita tukar posisinya dan dikalikan negatif. Berarti 7 sama 3 ini tetap ada di sini. Coba lihat kita ke cara yang tadi. 7 sama 3 benar ada di sini. Sekarang yang ini. Negatif 5 pindahin ke sini. Jadi positif 5X, yang 2 pindahin ke sini. Berarti jadi negatif 2. Udah langsung. Itu kalau kita menggunakan cara cepat. Tinggal kalian pilih mau pakai cara yang mana saja asalkan jawabannya sama, betul gitu. Nah, sekarang kita akan menentukan inverse dari komposisi fungsi. Kalau komposisi diinversekan, kita cari F komposisi G, inverse-nya itu sama aja dengan kita balik. Inverse dari fungsi G dikomposisikan dengan inverse dari fungsi F. Jadi yang asalnya FOG menjadi GOF kesininya. Lalu kalau misalkan fungsi GOF yang inverse, sama aja dengan mencari inverse dari fungsi F komposisikan dengan inverse fungsi G. Contohnya seperti ini. Ada fungsi f yaitu x min 1 dan fungsi gx-nya 3x plus 5. Nah, yang kita cari tentukan nilai f komposisi g. Inverse dari f komposisi g untuk x-nya sama dengan 1. Berarti sebelum kita cari untuk x sama dengan 1, kita cari inverse untuk komposisi x-nya dulu kan? Nah, untuk cara pertama kita lakukan cara biasa, cari f komposisi g dulu, baru nanti diinversekan. Berarti ya, kalau yang sekarang substitusikan nilai G ke fungsi F. X-nya ganti dengan 3X tambah 5, lalu yang dikurang 1 masih tetap di sini. Sehingga kalau disederhanakan jadi 3X tambah 4. Itu bisa kita tulis sebagai sama dengan Y, seperti yang sebelumnya. Atau, kalau 4-nya pindah ruas berarti 3X sama dengan Y kurang 4. Yang kita cari itu bentuk X. Berarti X-nya Y kurang 4 dibagi 3. Jadi hasil komposisinya nanti X min 4 per 3. Yang kita cari itu untuk X sama dengan 1. Berarti tinggal kita ganti. 1 dikurang 4 dibagi 3. Negatif 3 dibagi 3 hasilnya negatif 1. Jadi hasilnya inverse dari komposisi FOG untuk X sama dengan 1 adalah negatif 1. Ini cara pertama. Sekarang kita pakai cara kedua. Coba kalau misalkan kita pakai yang sebelah sini. Nah, kalau yang sebelah sini, ini masing-masing diinversekan baru dikomposisi. Berarti untuk yang Fx, yaitu X min 1 sama dengan Y, berarti X-nya Y plus 1. Berarti inverse-nya adalah X plus 1. Sekarang untuk yang G, sama kita inversekan. 3X tambah 5 sama dengan Y. Berarti 3X sama dengan Y min 5. X-nya nanti diperoleh Y min 5 per 3. Jadi inverse fungsi G-nya adalah X min 5 dibagi 3. Masing-masing udah ketemu inverse-nya, berarti tinggal dikomposisikan. G inverse komposisi F inverse. Berarti substitusikan dari belakang dulu ya. Substitusikan fungsi inverse dari F
ke G. Nah, G-nya kan yang ini, inversenya. X min 5 dibagi 3. Untuk yang X, kita ganti dengan X plus 1. Jadi, X plus 1 min 5 dibagi 3. Kita ganti sekarang X-nya dengan angka 1. Berarti 1 tambah 1, yaitu 2 dikurang 5, negatif 3 dibagi 3. Hasilnya negatif 1. Jadi, kalau kalian pakai cara yang pertama ataupun cara yang kedua, ini hasilnya akan sama aja. Nah, silakan dipahami. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan. Sekian pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.